wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, mari kita mulai perkuliahan sore hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dan kita membaca doa dengan harapan mudah-mudahan perkuliahan kita diberikan kelancaran dan kita juga diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Allah hadini ya wali kulli niyatin su'ala wa hadratin Nabi Mustafa Rasul. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Para mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu ya. Ini yang tanpa konfirmasi tidak bisa off cam, saya anggap tidak hadir dulu ya. Standby. Semuanya saya akan absen terlebih dahulu. Anissa Maharani. Hadir. Gita Arudanti. Hadir. Kita standby. 3 kali saya ini hadir enggak. Pak, saya Pak. Maaf Pak, saya hadir Pak, koneksi saya juga agak nge-lag Pak. Oke. Sarah Nabila. Maaf Pak, tadi Sarah Nabila bilang ke saya Zoom-nya lagi error Pak. Terus hadir gimana? Mungkin sebentar lagi akan join Pak. Oke. Adela Nazwa Hanifah. Hadir, Pak. Rafa Marcela. Hadir, Pak. Elida Aprilia. Hadir, Pak. Nadia Amanda. Hadir, Pak. Hafiz Ahmad Fauzan. Hadir, Pak. Rahel Putrindayo. Hadir, Pak. Regata Lara. Hadir, Pak. Kanza Aura. Hadir, Pak. Aryo Fandi Raga. Hadir Pak. Raisa Salma. Hadir, Pak. Hilmi Ammar. Hadir, Pak. Ataya Hanun. Hadir, Pak. Hasnan Rashid. Hadir, Pak. Erwanda. Nggak ada ya ini ya? Keluar ya? Erwanda ini ya? Iya Pak, sudah keluar Pak. Leili. Hadir, Pak. Leili Angelina. Leili Angelina. Saya hadir, Pak. Suara saya terdengar tidak ya, Pak? Ya, sudah. Tri Inayah.
Hadir, Pak. Keisa Almira, Hadir, Pak. Diki Purwanto, Hadir, Pak. Rahmanda Fayas, Hadir, Pak. Sabrina Nur, Sabrina Nur, Sabrina Nur, oke. Muhammad Arbianka, Sudah keluar, Pak. Tarik Ahmad Baihaqi, Tarik Ahmad Baihaqi, sekali lagi Tarik Ahmad Baihaqi, nggak ada, oke. Farah Fabiola, Hadir, Farah Fabiola, Midat Pasha, Hadir, Pak. oke. Arya Danendra, Hadir, Pak. Aulia Rahman, Hadir, Pak. oke. Tadi siapa ini yang di sini? Tolong diminta Pak segera Sarah join. udah join. Oke, Sarah udah join. Oke, ini ya Sabrina, Tarik sudah lebih dari 10 menit. Ya, nggak ada konfirmasi. Oke, nggak hadir, nggak masuk. Alfa berarti. Tinggal satu lagi untuk Sabrina dan Tarik. Sampaikan 1 kali nggak masuk lagi, rontok nilainya. 3 kali nggak masuk, ngulang. Dapat C. Pak, ini Sabrina katanya sinyalnya jelek, Pak. Dari tadi belum keluar masuk terus, Pak. Ngechat di mana itu? Japri atau? Japri saya, Pak. Oke. Sertakan dong ini ya. Capture-nya, screen-nya di WhatsApp. Kan ada WA group. Kalau ada apa-apa ya masuk saja di WA group lah. Jangan sampai saya panggil-panggil 3 kali tapi nggak ada tanggapan. Harusnya kan dari sebelum jam 4 itu kan sudah memprediksikan bagaimana dan bagaimananya. Nah, kalau misalkan tidak memungkinkan lebih dari 10 menit, 15 menit bahkan, tidak ada confirm, ya gimana ya? Ya, Pak, udah saya bilangin kok, Pak, buat chat Bapak di grup. Nah, itu baru teknis yang baik ya. Perizinan yang baik. Saya beberapa kirim ini informasi di sini. Silakan nanti dicek, termasuk Sejarah Peradaban Islam, bukunya 340 halaman, banyak sekali. Kalian termasuk link-link jurnal, nanti kita akan bahas. Namun sore ini saya akan lebih mengutamakan, kita akan membaca sholawat Asgil. Ada yang sudah pernah hafal? Ada yang sudah hafal sholawat Asgil? Ada yang Saya lumayan, Pak. Lumayan hafal. Ya. Saya juga, Pak. Oh, bagus. Midat Pasha sama Aryo ya. Sudah ini. Oke, yang lainnya disimak dulu. Disimak. Saya akan membacakan 2 kali lah. Nanti saya pilih satu persatu secara random, secara acak untuk membacakan kembali. Karena menurut saya
sholawat asgil ini adalah satu pegangan ya untuk kita semua. Kalau kalian lihat artinya sambil dibaca nanti artinya, itu sholawat asgil ini sebagai perisai diri kita dhahiran wa batinan, perisai diri kita dhahiran wa batinan, pelindung ya, sebagai benteng daripada orang-orang yang akan berbuat dolim kepada kita. Orang-orang yang tidak senang kepada kita, kemudian mereka berbuat dolim maupun aniaya. Maka kita meminta perlindungan melalui wasilah perantara Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari perilaku orang-orang yang dolim dan diselamatkan dari kejahatan-kejahatan dalam bentuk apapun. Makanya sholawat itu jadikan sebagai pegangan gitu teman-teman. Ya, pegangan. Minimal ba'da sholat. Ba'da sholat yang 5 waktu, silahkan dibaca sholawat asgil, sholawat tibil qulub, dan sholawat-sholawat yang lainnya. Baca saja. 1 kali kita membaca sholawat, pahalanya 10 kali. Ya. Man sholla alayya, barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, pahalanya 10 kali. Barang siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, akan diberikan pahala 100 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali, akan diberikan pahala 1000 kali. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1000 kali, kana ma'i fil jannah. Nanti orang tersebut akan bersamaku di dalam surga nanti. Itulah keutamaan sholawat. Daripada mengisi kegiatan dengan yang tidak begitu produktif, silakan sambil nanti membaca sholawat-sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sorry, saya kira sholawat tibil qulub. Sholawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan Aryo, baca ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Dilanjutkan Pasha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pasha memilih temannya. Elida, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teruskan. Tunjuk Pak. Arya Danendra deh Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjutkan. Apa Marcella, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anissa Maharani, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Raisa, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bi zolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bi zolimin. Wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atayahanun, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zolimin bis zolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zolimin biz zolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahel, Pak. Cukup dulu ya. Oke. Alhamdulillah, kita sekarang membaca doa setelah baca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kelompok yang presentasi siapa? Saya, Pak, sama Aulia Rahman. Adela ya? Adela Nazwa Aulia Rahman. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Iya. Mbak Adela nanti tolong untuk ini kan sejarah peradaban ya. Dari mulai periode klasik sampai pertengahan dan modern. Ini saya minta video terkait peninggalan sejarah atau peradaban-peradaban Abbasiyah, Umayyah, atau sampai ke modern ya. Itu kan banyak sekali. Contoh di Spanyol, contoh lagi di beberapa negara-negara Barat ya, dan lain sebagainya. Itu banyak di YouTube, banyak banget. Silakan nanti kamu ambil 1-2 video lah. Nanti kita putar setelah setelah presentasi, sebelum diskusi. Silakan. Terima kasih. Baik, Pak. Bentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Subur dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Adela Nazwa, dan juga teman saya, Aulia Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah peradaban Islam. Mohon maaf sebelumnya saya harus off-cam karena koneksinya agak tidak stabil. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang garis besar topik-topik apa saja yang bakal kami bahas pada presentasi kali ini. Karena
sejarah peradaban Islam itu sangat panjang ya teman-teman. Jadi di sini kami akan membahas 3 pokok utama bahasan kita, yaitu yang pertama peradaban Islam periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan yang ketiga itu periode modern. Yang pertama itu ada periode klasik, dimulai dari tahun 600 Masehi sampai sekitar 1258 seharusnya, 158 Masehi. Jadi, sebentar. Periode klasik ini merupakan masa kejayaan Islam, atau yang biasa disebut itu The Islamic Golden Age. Masa ini dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama itu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan, di mana dimulai dari abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Di fase pertama ini itu ada dinasti Umayyah yang berkuasa. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan baik dalam bidang Islam, dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Masa ini juga menghasilkan ulama-ulama besar yang mazhabnya sampai sekarang kita ikuti, yaitu seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Yang kedua, selanjutnya itu ada ilmuwan-ilmuwan dari Islam juga. Contohnya ada beberapa ilmuwan di bidang teologi, dan juga ilmuwan di bidang tasawuf, dan ada juga ilmuwan-ilmuwan Islam yang bergelut dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian fase yang kedua yaitu fase disintegrasi yang dimulai dari tahun 1000 sampai 1258 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam mulai hilang. Benih-benih kemunduran sudah terlihat sejak fase ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan penyebab berkembangnya pusat peradaban Islam. Yang pertama itu karena melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Jadi, di dalam Al-Quran itu memiliki banyak ayat yang menyuruh kita agar untuk menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua itu melaksanakan isi hadis. Yang dimaksud di sini adalah di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Jadi berijtihad itu sesuai pengetahuan saya adalah kita di mana berusaha atau melakukan dengan seluruh kayak berusaha dengan seluruh kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut berijtihad. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama di bidang sains seperti ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Dari gerakan-gerakan tersebut ya, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan seperti yang sudah disebut oleh Adela. Contohnya di bidang filsafat ada Al-Ghazali, di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayy, di bidang matematika ada Umar Al-Fukron, kami ada Al-Farazi, di bidang seni ukir ada Badr dan Tarif, di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabri, dan di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Bisa di next. Jadi
bukti peradaban Islam pada masa kejayaan adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam pada masa Bani Umayyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan seperti arsitektur, sosial, dan di bidang militer. Pada masa Bani Abbasiyah, masa kejayaan Islam dibuktikan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Selanjutnya kita memasuki periode pertengahan, di mana dimulai dari 1258 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama itu fase kemunduran, di mana di masa ini desentralisasi dan desintegrasi bertambah dan meningkat. Perbedaan antara golongan Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi menjadi dua, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mulai mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan menjadi kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan juga masa kemunduran dari 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang yang masih bisa kita lihat di Istanbul, Iran, dan juga Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan menjadi kurang. Masa kemunduran ke kerajaan Syafawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India dan kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan menjadi statis. Dalam masa itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon berhasil menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi, dan saat itu Mesir merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Di sini kita bisa melihat peninggalan masa 3 kerajaan besar. Yang pertama adalah foto Blue Mosque atau Masjid Biru. Ini bagian dari istana Topkapi. Istana yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Biru ini merupakan kediaman resmi dan pusat pemerintahan Sultan Turki Utsmani selama sekitar 400 tahun, yaitu dari 1465 sampai 1858. Istana Topkapi merupakan sebuah kompleks yang terdiri atas 4 halaman utama dan banyak bangunan yang lebih kecil. Letaknya persis di tepi pantai di titik pertemuan antara Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, dengan Laut Marmara. Topkapi dalam bahasa Turki berarti gerbang meriam. Nah, yang kedua adalah Maidan Imam, merupakan peninggalan kerajaan Romawi. Kerajaan Safawi, maaf. Dibangun antara 1598 sampai 1629, Maidan Imam merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia yang terletak di pusat kota Isfahan, Iran. Area ini juga dikelilingi oleh bangunan dinasti Safawi lainnya, seperti Masjid Shah di sisi selatan, Masjid Sheikh Falah di sisi timur, dan Istana Ali Kafru di barat. Dan yang ketiga adalah Benteng Agra.
Ini merupakan peninggalan kerajaan Mughal. Benteng Agra atau Agra Fort terbentang seluas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat dari Laut Taj Mahal. Tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India Utara. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar, Raja Puj. Namun setelah jatuh ke tangan dinasti Mughal, Akbar melakukan renovasi besar-besaran pada benteng ini. Butuh lebih dari 4.000 pekerja dan 8 tahun masa penyelesaian. Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama kaisar-kaisar dinasti Mughal sampai tahun 1638. Jadi next. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kemunduran bisa dilihat ya. Disintegrasi antara umat meningkat. Maksudnya apa itu? Kayak di sini ada contohnya. Contohnya itu antara kepercayaan Sunni dan Syiah, dan ada juga karena wilayah seperti Arab dan Persia. Arab dan Persia yang seperti sudah disebutkan oleh adalah bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Jadi kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Ini membuat yang tadinya Islam itu satu menjadi terpecah karena luasnya wilayah dan terbagi menjadi dua, yaitu Arab dan Persia. Poin kedua itu perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Jadi pada periode pertengahan ini itu mereka umat Muslim lebih fokus kepada arsitektur. Buktinya udah jelas yang sebelumnya saya sampaikan seperti peninggalan tersebut itu menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada arsitektur, maka melemahnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Seperti contohnya, umat Islam di Spanyol dipaksa untuk masuk Kristen, itu salah satu contohnya. Mungkin segitu saja. Jadi next. Selanjutnya kita memasuki fase yang ketiga, yaitu periode modern, dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat atau Napoleon menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengenai alasan mengapa umat Islam menjadi lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya. Dan perlu adanya pembaruan dalam Islam yang diupayakan terus-menerus. Sekian sekiranya garis besar mengenai 3 periode sejarah peradaban Islam. Selanjutnya kita akan menonton video mengenai peninggalan masa kejayaan Islam. Sebentar, teman-teman.
merupakan salah satu contoh peninggalan kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Bisa dilihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Istana Alhambra didirikan oleh kerajaan Bani Ahmar atau bangsa Mur dari daerah Afrika Utara. Bani Ahmar adalah penguasa kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Andalusia, yaitu Spanyol. Istana Alhambra berdiri kokoh di Bukit La Sabica, Granada, Spanyol. Ia menjadi saksi bisu sekaligus bukti sejarah kejayaan Islam di Spanyol. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab, Hamra, bentuk jamak dari Ahmar yang berarti merah. Dinamakan Istana Alhambra yang berarti Istana Merah karena bangunan ini banyak dihiasi ubin-ubin dan batu bata berwarna merah, serta penghias dinding yang agak kemerah-merahan dengan keramik yang bernuansa seni Islami, di samping marmer yang putih dan indah. Namun demikian ada pula yang berpendapat nama Alhambra diambil dari Sultan Muhammad bin Al-Ahmar, pendiri kerajaan Islam Bani Ahmar, kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Spanyol. Dan berikut ini adalah Istana Alhambra, warisan kejayaan Islam di Spanyol. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selain menjadi bukti kejayaan Islam, Istana Alhambra yang bernilai seni arsitektur tinggi ini juga memperlihatkan peradaban tinggi umat Islam tempo dulu. Istana Alhambra adalah simbol puncak kejayaan Islam di Spanyol. Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh pasukan Islam pimpinan Tariq bin Ziyad yang dikirim Raja Muda Islam di Afrika, Musa bin Nusair. Pasukan Islam sendiri datang untuk memerdekakan Andalusia dari kekacauan hebat atas permintaan Gubernur Ceuta, Julian. Tariq membawa sekitar 12.000 pasukan ke Gibraltar pada Mei 711 Masehi. Ia memasuki Spanyol lewat selat di antara Maroko dan Spanyol yang kemudian diberi nama sesuai dengan namanya, Jabal Tariq. Tanggal 19 Juli 711 Masehi, pasukan Islam mengalahkan pasukan Kristen di daerah muara Sungai Barbate dan terus menguasai kota-kota penting Toledo, Cordoba, Magala, dan Granada hingga akhirnya Spanyol berada di bawah kekuasaan Khilafah Bani Umayyah. Hampir 8 abad lamanya Islam berkuasa di Spanyol dengan ibu kota Cordoba. Selain Istana Alhambra, satu lagi monumen penting kejayaan Islam di Spanyol adalah Masjid Cordoba yang kini beralih fungsi menjadi Gereja Santa Maria de la Sede atau Katedral Virgin of Assumption. Istana Alhambra didirikan oleh kerajaan Bani Ahmar atau bangsa Mur dari daerah Afrika Utara. Bangsa Mur adalah penguasa kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Andalusia, Spanyol. Daulah Bani Ahmar yaitu 1232 sampai 1492 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar atau Bani Nasr yang masih keturunan Sa'id bin Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Harats di Madinah. Pembangunan Istana Alhambra dilakukan secara bertahap antara tahun 1238 dan 1358 Masehi. Istana ini dilengkapi taman juga bunga-bunga indah nan harum. Ada juga Ayyusib, taman singa yang dikelilingi oleh 128 tiang yang terbuat dari marmer. Memasuki abad 16, Andalusia Spanyol yang selama 8 abad dalam kekuasaan Islam bersih dari keberadaan umat Islam. Kemegahan dan keindahan Istana Alhambra pun luntur setelah menjadi istana Kristen. Demikian pula Masjid Cordova yang dijadikan Katedral Virgin of Assumption. Namun Islam tidak benar-benar lenyap di negeri ini. Kini umat Islam di Spanyol diperkirakan sudah mencapai 750.000 orang dari 40 juta jumlah total penduduk Spanyol. Islam menggeliat bangkit seketika pemerintah Spanyol mengakui Islam sebagai agama resmi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang disahkan pada Juni 1967. Di ibu kota Madrid terdapat 500.000 Muslim, kebanyakan imigran dari asal Maroko, Algeria, dan negara-negara Arab lain.
Gema azan pun mulai marak berkumandang di beberapa masjid. Belum lagi banyak pesepak bola muslim di klub-klub sepak bola elit Spanyol saat ini. Semoga kejayaan masa lampau itu kembali diraih. Allahu Akbar. Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai Istana Alhambra, warisan kejayaan Islam di Spanyol. Setelah mengetahui ulasan tadi, apa hikmah yang bisa kita petik dari kejadian tersebut, sahabat? Share dan komen di bawah video ini ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Selain Istana Alhambra tadi, ada juga contoh-contoh peninggalan masa kejayaan Islam berikut ini. Sebentar ya, teman-teman. Ya, kira-kira yang tadi itu contoh peninggalan kejayaan Islam pada masa klasik dan juga yang Blue Mosque itu pada masa pertengahan. Mungkin bisa dimulai diskusinya aja, Pak Subur, atau perlu ditayangin video lagi? Cukup diskusi aja. Oke. Kalau gitu, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diangkat jadi topik diskusi kita hari ini? Boleh, silakan. Dari saya mungkin ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rovan Diraga. Saya mau bertanya terkait materi penyebab kemunduran peradaban umat Islam tadi. Tadi kan pada poin 2 disebutkan, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Nah, mungkin bisa dispesifik maksudnya pengetahuannya yang kurang sekali itu apa? Soalnya kan dari pengetahuan sainsnya aja kan ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang kayak Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, terus Ibnu Sina, dan lain-lain. Terus juga dalam ilmu pengetahuan budaya kan kayak ada arsitektur, itu kan termasuk pengetahuan. Mungkin bisa jelaskan pengetahuan apa yang kurang sekali itu, yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Terima kasih. Terima kasih, Aryo. Untuk pertanyaannya ini akan kita tampung dulu, jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Izin bertanya. Iya, tadi Nadia ya? Silakan Nadia. Ya. Oke, perkenalkan saya Nadia Amanda dari Teknik Kimia 2021. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa era modern ini menjadi masa bangkitnya
masa bangkitnya kembali agama Islam dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru dari para ulama tadi kan. Nah, tapi jika kita lihat di kasus-kasus kehidupan sehari-hari, masih banyak di internal umat Islam ada kasus disintegrasi dan perpecahan dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya opini kalian aja, menurut kalian sebenarnya apakah kita sudah berada di masa kebangkitan atau masih ada di masa kemunduran agama Islam? Terima kasih. Terima kasih Nadia. Boleh teman-teman yang lain kalau masih ada yang mau ditanya. Izin bertanya. Tadi kan kalau nggak salah di era klasik, di situ disebutin ada fase disintegrasi. Terus di situ dijelasin kalau ada perpecahan di pas di fase disintegrasi itu bisa dispesifikin lagi nggak? Itu tuh perpecahannya gara-gara apa? Apa penyebab dari perpecahan pas fase disintegrasi itu? Makasih. Sama-sama. Sabrina ya tadi? Iya. Oke. Izin tanya, Boleh silakan. gimana cara kita buat mengembalikan kejayaan Islam di masa modern? Terima kasih. Oke, makasih Pasha. Apa masih ada lagi teman-teman? Saya izin bertanya, kalau dulu itu kan pas kejayaan Islam itu tiap pemimpinnya itu kan kalau emang agamanya kuat, kekuatan pemerintahannya juga kuat, ilmu-ilmunya juga kuat. Jadi kayak saling lengkap gitu, perfect. Agamanya kuat, harus yang lainnya juga kuat. Tapi kenapa kalau sekarang tuh nggak gitu? Agamanya doang yang kuat, tapi yang lainnya enggak. Atau misalnya pemerintahannya kuat, tapi agamanya enggak. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih tadi. Mungkin untuk sekarang 5 dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan masih ada waktu bisa kita lanjut. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, saya di sini ingin menjawab pertanyaan Midat. Bagaimana cara atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa modern? Caranya sih, kita udah tahu caranya. Kita kalau mau tahu cara mengembalikannya, kita harus melihat ke masa kejayaan Islam, Golden Age, the Islamic Golden Age, di mana yang saya sebutkan tadi, kita harus melakukan apa yang telah dilakukan dahulu, seperti melaksanakan ajaran Al-Quran, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum. Karena itu adalah yang dilakukan saat masa the Islamic Golden Age, dan itu berhasil. Kita mengalami fase
kita lagi sedang proses ya untuk membangkitkan, untuk bisa lagi mendapat di Golden Age itu. Nah, caranya dengan seperti ini. Apakah menjawab, Midat? Jawab. Terima kasih ya. Saya juga ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah saat ini kita sudah memasuki masa kebangkitan Islam atau masih dalam masa Quran? Kalau menurut saya pribadi, kita sedang proses. Karena kalau dibilang kemunduran juga enggak gitu. Nah, itu caranya gimana yang saya sebutkan tadi. Nah, kita bisa dibilang belum sampai dan bukan penurunan karena kita menjauhi dari apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Perlahan kita tidak melaksanakan misal ajaran Al-Quran secara maksimal mungkin contohnya, atau tidak melaksanakan isi hadis. Jadi yang menyebabkan Islam itu maju itu kan ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kayak konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Mungkin kita nggak konsisten gitu. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa dibilang nggak, kita menurun gitu. Nah, mungkin kalau misal kita konsisten istiqomah pada ajaran Islam, dan ajaran Islam itu sebenarnya mendorong umatnya untuk maju gitu. Karena yang seperti kita bahas di PPT sebelumnya, presentasi teman-teman kita, Islam itu sebagai rahmat seluruh alam. Dan Islam itu sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan rawi. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Makasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Sabrina. Jadi, penyebab spesifik apa sih di masa integrasi Islam ini? Jadi, kurang lebih ada 4 penyebab yang menyebabkan Islam ini menjadi terpecah-pecah pada masa itu. Yang pertama itu muncul pola hidup materialisme yang muncul di kalangan para pemimpin. Sementara sistem keuangan negara itu tuh belum stabil. Jadi ketidakstabilan sistem keuangan yang dibarengi dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan itulah yang menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan suatu negara. Nah, yang kedua itu ada ketidakpuasan para intelek di negaranya. Jadi kaum-kaum intelektual ini merasa tidak puas dengan pihak-pihak yang berkuasa di negaranya, sehingga mereka punya tendensi atau kecenderungan untuk membuat negara sendiri atau memisahkan dirinya dari negara yang pada saat itu mereka tempati. Dan yang ketiga itu meluasnya wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kapabilitas atau kemampuan para pemimpinnya. Jadi penguasa pada saat itu fokusnya hanya meluaskan wilayah kekuasaan mereka atau melakukan ekspansi, tapi lupa untuk memperhatikan kemampuan atau kapabilitas pemimpin yang akan memimpin wilayah-wilayah tersebut. Sehingga terjadilah keruntuhan. Dan yang keempat itu, di setiap pemerintahan itu pasti ada yang namanya kontestasi politik, atau yang lebih kita kenal itu praktik KKN lah ya. Nah, jadi pada masa kejayaan Islam itu juga terjadi praktik KKN itu, teman-teman. Jadi dari dulu emang udah ada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan itulah yang menyebabkan kekuasaan Islam itu runtuh dan terjadi disintegrasi. Nah, gimana Sabrina, udah kejawab?
Udah kok. Oke. Makasih. Sama, makasih juga. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5 dari Torik. Kenapa terjadi ketidakseimbangan antara kekuatan agama dengan kekuatan pemerintahan? Jadi di masa ini itu, contohnya kita ambil di Perancis ya. Perancis itu negara sekuler, yang artinya dia itu memisahkan urusan pemerintahan dengan urusan agama. Sehingga jadi dua aspek ini tuh jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal seharusnya dua aspek ini tuh disatukan, dan kalaupun disatukan itu nggak akan bertentangan, karena dalam ilmu agama juga ada tata cara pemerintahan, tata cara memimpin, dan tata cara dipimpin. Jadi seharusnya para pemerintah ini juga mengintegrasikan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan pemerintahan itu sendiri. Jadinya kekuatannya itu bisa seimbang antara ilmu agama dan juga kekuatan pemerintahan. Nah, selain itu, para pemerintah juga seharusnya memperhatikan saran-saran ataupun ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para intelek maupun para ulama dalam menjalankan ataupun para tokoh agama dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dua aspek ini bisa jalan secara harmonis. Kira-kira kayak gitu. Udah kejawab, Torik? Kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi dari jawaban yang tadi, boleh kok. Oke, di sini saya akan berusaha menjawab pertanyaan nomor 1, dan mungkin kalau jawabannya bisa dilanjutkan dengan Pak Yashi juga jika dia ingin menambahkan. Jadi pertanyaannya itu contoh penurunan pada ilmu pengetahuan alam yang menyebabkan kemunduran Islam. Jadi menurut saya pribadi sih, penurunan pada ilmu pengetahuan itu sendiri itu disebabkan karena itu faktor yang saya sebutkan, kayak perbedaan. Misal kayak ada bagian Arab, ada bagian Persia. Nah, di bagian Arab Persia itu ada lagi, ada ini, ada itu. Misal di Arab ada Irak, Suriah, Palestina, dan di Persia ada misal Asia Tengah dan Iran. Nah, karena adanya kejadian seperti itu, kan jadi kalangan umat Islam tuh pendapatnya semakin meluas, dan itu mengakibatkan pintu ijtihad yang saya sebutkan tadi itu tertutup. Makanya penurunan ilmu pengetahuan di situ mulai berkurang. Mungkin pertanyaan apa? Jawabannya bisa diterima. Sebelumnya mau nambahin dulu nih buat pertanyaan yang nomor 1. Jadi penyebab kemunduran ilmu pengetahuan itu juga disebabkan oleh pola pikir umat Islam pada saat itu yang sempit. Jadi mereka itu belum siap menerima perubahan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan dari bangsa Barat. Jadi mereka itu tetap kayak kekeh gitu sama pendirian
mereka dan gak siap sama perkembangan yang terjadi. Padahal seharusnya seperti kuliah pengantar kita waktu itu kan, kita seharusnya menjalankan ilmu agama itu secara moderat ya, soalnya kita kan hidup ini berdampingan dengan umat lain. Jadi seharusnya kita bisa mempunyai pikiran yang lebih terbuka dan lebih siap untuk menerima perubahan, sehingga umat Islam juga bisa terus berkembang dan nggak tertinggal dengan perkembangan bangsa-bangsa lain. Lebih seperti itu. Gimana Aryo? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas sih dari saya. Oke. Mungkin apakah saya boleh menambahi tentang pembicaraan nomor 1? Bisa. Oke, menurut yang saya ketahui itu menurut dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu Islam itu sangat pesat pada waktu Bani Abbasiyah yang mana boleh. Yang mana pusat utamanya strateginya Bani Abbasiyah itu pada adab dan ilmu pengetahuan. Jadi mereka itu hanya berfokus pada adab dan pengetahuan pada waktu itu, sehingga banyak dari orang-orang barat itu berkelibat ilmu pengetahuan pada orang-orang timur. Jadi nanti didirikan adanya Baitul Hikmah atau kita bisa sebut juga perpustakaan Islam, yang mana mungkin belum kita ketahui banyak buku-buku tentang ilmu pengetahuan di sana yang diciptakan oleh ilmuwan Islam. Nah, juga ada nanti majelis-majelis yang kayak berdiskusi tentang ilmu agama juga ada, ilmu pengetahuan juga ada. Nah, mungkin pada waktu itu karena akibat serangan dari Mongol sama pertempuran dari Perang Salib, itu mereka itu menghancurkan pusat ilmu Baitul Hikmah itu, sehingga banyak buku-bukunya itu yang hilang sama yang terbakar, sehingga sedikit dari kita yang ketahui sampai sekarang ya, ini yang ada misalnya buku-buku yang ada sekarang kayak gitu sih menurut aku. Nah, mungkin boleh aku bertanya satu lagi, mungkin apakah dibolehkan? Silakan, boleh. Pada zaman Abbasiyah ya, dulu tuh orang Barat kan berkiblat pada orang Timur seperti orang Islam tuh. Nah, di masa itu tuh banyak sekali seperti pusat pemikiran itu orang Barat berpusat pada orang Timur. Kayak misalnya dulu tuh pakaian fashionnya orang Barat tuh mengikuti fashion orang Timur, pakaian bertutup terus menutup aurat gitu. Terus buktinya tuh kayak di Biarawati itu kan pakaiannya kan kayak serba tertutup. Nah, itu tuh mengikuti style dari fashionnya Islam, yang mana pada waktu dulu tuh sangat-sangat jaya, sehingga banyak yang orang Barat tuh berkiblat pada orang Timur. Namun kebalikan dari sekarang tuh masyarakat orang Islam sekarang tuh banyak berkiblat pada orang-orang Barat. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Terima kasih. Saya izin mencoba menjawab. Jadi pertanyaannya kayak seperti di Pak Fayasya menanyakan kalau orang Barat mengikuti pakaian-pakaian orang Islam, bisa dibilang ya, pada masa kejayaan Islam. Nah, itu mungkin menurut saya sih karena pada saat itu emang Islam lagi jaya gitu. Nah, sebaliknya untuk sekarang bangsa Barat yang lagi jaya, seperti yang sudah bisa dilihat sekarang gitu. Makanya mereka kita atau bisa bilang kita mengikuti, saya pribadi sih enggak sih, tapi kebanyakan dari kita mengikuti cara berpakaian mereka gitu. Mungkin ada pengaruh masa kejayaannya ya, itu mungkin pengaruh terbesarnya gitu. Jadi makanya mereka ingin berpakaian seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Saya boleh bertanya? Boleh. Perkenalkan, saya Regata dari Teknik Bioproses. Tadi nyambung ke pertanyaannya Torik.
Sebenarnya tuh kalau di masa sekarang, ketidakseimbangan antara ilmu agama dan kekuatan pemerintah itu kita bisa ngerasain dampaknya gitu nggak sih? Atau kayak ada contoh nyatanya gitu? Makasih. Tadi maaf, contohnya tadi pertanyaannya apa? Dampak atau mungkin contoh dari ketidakseimbangan kekuatan ilmu agama sama kekuatan pemerintahan di masa sekarang. Yang lain bisa bantu menjawab. Silahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Regata. Jadi dampak apa sih yang bisa kita rasakan ketika terjadi ketidakseimbangan antara kekuatan ilmu agama dan kekuatan pemerintahan? Kita ambil contoh itu, nantinya itu bakal terjadi perbedaan tujuan di kekuasaan pemerintahan. Contohnya kayak gini, kan seperti yang kita ketahui kalau Islam itu tujuan atau visinya itu kemaslahatan umat, kemaslahatan kita bersama kan. Bukan cuma umat Islam, tapi juga rahmat bagi semesta alam. Nah, ketika tujuan itu tidak diintegrasi ke itu, bakal terjadi penyelewengan. Contohnya seperti kesewenang-wenangan atau mengutamakan kepentingan elit politik daripada kepentingan orang banyak, dan terjadi kezoliman para pemimpin. Kurang lebih seperti itu, Regata. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya, boleh. Silakan. Mungkin yang contoh yang terjadi sekarang itu kayak gak usah jauh-jauh lah, mungkin mirip dengan kasus Taliban ya, kalau udah pada dengar kasus Taliban dan pemerintah Afghanistan, di mana pemerintah resminya itu mereka cabut. Gitu. Itu udah dua golongan, golongan Taliban dan golongan pemerintahan resminya. Itu udah ada itu
antara dua golongan itu ada pertentangan yang udah lama terjadi semenjak kejadian 2001 itu 11 September 2001. Di situ ada peperangan besar dan itu mungkin lebih ke peperangan antar politik ya, tapi ada hubungannya juga sama kepentingan kekuatan ilmu agama dengan kekuatan pemerintahan gitu. Di mana terjadi perselisihan kekuasaan yang salah satu contoh keselisihan kekuasaan antara ilmu agama dengan kekuatan pemerintah yang terjadi saat ini, walaupun mungkin lebih dalam perselisihan politik sih. Mungkin itu saja. Nah, makasih jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu kita cukupkan aja diskusinya sampai di sini. Selanjutnya itu kita akan membacakan berita yang tadi dikirim sama Pak Subur. Sebentar ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai ilmuwan Muslim yang populer di Barat, yaitu Ibnu Rushd atau Averroes. Di dalam abad pertengahan, dunia Islam mencapai prestasi yang biasa disebut dengan Golden Age. Bukan hanya soal pencapaian target politik para pemimpinnya, tetapi juga prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini semakin banyak diungkap peran ilmuwan Muslim di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hampir semua bidang keilmuan, baik ilmu-ilmu agama, humaniora, maupun ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan ilmu-ilmu praktis lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh artikel yang terdahulu. Nah, dalam artikel ini akan diturunkan ilmuwan Muslim yang tersohor di dunia Barat, meskipun namanya ada yang disamarkan. Salah satu di antara nama-nama itu adalah Ibnu Rushd. Ia yang bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad, Ibnu Ahmad, Ibnu Muhammad, Ibnu Ahmad, Ibnu Ahmad, Ibnu Rushd, yang di Eropa lebih dikenal dengan Averroes. Ia lahir di Cordova, Andalusia, Spanyol sekarang, pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia wafat 15 tahun setelah wafatnya rivalitas intelektualnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ibnu Rushd, anak multitalenta, berasal dari ayah dan kakek Ibnu Rushd yang dikenal sebagai hakim termasyhur pada masanya. Ayah dan kakeknya yang menjadi hakim agung di Andalusia. Ibnu Rushd sendiri pernah menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada masa Khalifah Al-Mansur. Pada masa Khalifah Al-Mansur, Ibnu Rushd mendalami banyak disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika tasawuf, dan filsafat.
Ia seorang tokoh kutu buku sejak kecil dan mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Ibnu Rushd lahir dari genetik cerdas, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Selain ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu, ia juga aktif mengambil bagian dalam perjuangan fisik, ikut ke medan perang melawan Alphonse Raja Argon. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rushd melebihi penghormatannya pada para pejabat Daulah Al-Muwahhidun dan ulama pada masa itu. Posisinya yang sedemikian penting di dalam pemerintahan tidak membuatnya takabur dan berbangga hati. Ia tetap menampilkan kebersahajaan dan ketawaduan di dalam masyarakat. Ia dikenal sangat konsisten dan istiqomah mempertahankan prinsip, khususnya kejujuran ilmiah. Karena kejujurannya, sehingga ia mengalami masa tidak enak dengan raja penguasa atau khalifah. Ibnu Rushd tidak mengindahkan pendapat khalifah penguasa untuk menghentikan menulis hal-hal di luar ilmu-ilmu murni. Namun, Ibnu Rushd terus menulis apapun yang akan ia tulis. Akhirnya, hubungan dekat dengan khalifah segera berakhir. Khalifah menginstruksikan agar karya-karya Ibnu Rushd disingkirkan, termasuk karya-karyanya yang pernah dipesan khusus oleh khalifah. Sebagian karyanya dimusnahkan. Yang selamat ialah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. Ia menjalani pengasingan di Yana. Tentu saja tindakan khalifah ini sangat konyol dan menyebabkan kerugian ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ternyata pengalaman pahit Ibnu Rushd bukan hanya pada dirinya, tetapi juga dialami oleh sejumlah ilmuwan lainnya. Inilah pengalaman pahit yang harus dialami oleh orang-orang yang tangguh dalam mempertahankan prinsipnya. Keunggulan Ibnu Rushd dalam bidang keilmuan dibuktikan dengan praktek keseharian Ibnu Rushd. Di pagi hari ia praktek sebagai dokter dan ilmuwan kimia biologi. Di siang hari ia praktek sebagai ahli fikih dan memberi bantuan hukum pada masyarakat. Di malam hari ia seorang ulama sufi. Banyak karya Ibnu Rushd yang sangat menakjubkan. Jika kita membaca kitab Bidayah Al-Mujtahid yang berisi fikih perbandingan mazhab, kita lupa kalau dia seorang dokter. Jika kita membaca Kulliyat Fit Atib yang berisi ensiklopedia kedokteran, sama sekali tidak disangka kalau dia seorang ulama fikih. Jika kita membaca kitabnya Fas Al-Maqal Fima Bain Al-Hikmah wal Al-Syariah yang memuat aspek sufisme dalam konsep syariah Islam, jauh dari persangkaan kita kalau dia seorang dokter spesialis bedah. Perdebatan kreatif produknya dengan Imam Al-Ghazali betul-betul menampilkan sebuah pribadi utuh dan wawasan keilmuan yang komprehensif. Sulit dicari bandingannya saat ini. Mungkin sekian kisah dari Ibnu Rushd ini, teman-teman. Oke, saya minta tanggapan dari kalian nih, sarjana teknik. Apa yang bisa kalian petik dari sosok tokoh ilmuwan Muslim yang terkenal populer di Barat sampai saat ini, dari mulai dulu sampai saat ini? Silakan, yang mau berpendapat. Mungkin saya izin memberi pendapat saat nama saya tarik dari Bio 21. Pendapat saya itu kalau itu sebagai contoh buat kita itu sebenarnya jadi manusia itu kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik itu bisa jadi manusia kayak benar-benar multi talent seperti Ibnu Rushd ini. Bisa dilihat ini kalau tiap pagi kan dia beliau menjadi
dokter, research yang berubah lagi, bidang yang dia geluti lagi. Jadi ini sebagai inspirasi buat kita kalau sebenarnya kita itu bisa jadi orang yang bisa segala macam. Ya tinggal masalah di pengaturan waktu. Sekian. Oke. Yang lain, Saya izin menambahkan, Ustadz. silakan. Nama? Nama saya Dela dari Teknik Bioproses 2021. Jadi dari kisah Ibnu Rushd ini bisa kita teladani, yaitu integritas beliau, di mana beliau benar-benar memegang erat prinsipnya sebagai seorang ilmuwan ataupun intelektual, di mana kita juga sebagai akademisi nih teman-teman, sebagai mahasiswa teknik, juga harus benar-benar memegang prinsip integritas ilmiah. Karena kita ini membawa beban moral juga, yaitu ilmu pengetahuan yang harus bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Jadi apapun rintangan atau halangan yang akan terjadi di depannya, kita harus tetap bisa megang prinsip kita sebagai seorang ilmuwan. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Terima kasih. Saya izin menambahkan, Pak, apakah diperbolehkan? Saya izin menambahkan dari teman-teman lainnya. Kalau dari saya pribadi sendiri, di sini tanggapan dari saya adalah kita bisa meneladani sikap-sikap beliau, di mana ada 3 sikap utama yang menurut saya penting. Yang pertama adalah teguh pendirian, yang kedua berani, dan yang ketiga mau belajar. Kenapa seperti itu? Karena dari berita yang telah dibacakan oleh Adela tadi, di sini beliau, Ibnu Rushd, telah benar-benar dijatuhkan oleh oleh penguasa yang memiliki peran besar di situ, di mana karya-karyanya dibakar karena beliau dianggap menyebarkan ilmu-ilmu yang bukan ilmu murni. Padahal menurut keyakinan beliau sendiri, ilmu tersebut, ilmu manapun itu kan orang lain, seperti pada akhirnya beliau mempraktekkan semua ilmu yang dia miliki seperti kedokteran, bahkan ilmu fikih lainnya, meskipun telah ditentang oleh khalifah yang berkuasa pada masa itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah mau belajar, karena seperti yang telah dibacakan dan diambil intisari dari cerita tersebut, bahwa beliau merupakan satu orang dengan banyak potensi dan multitalenta, sehingga di situ saya pribadi menganggap beliau merupakan sosok yang menginspirasi karena sikapnya yang mau belajar, dan dengan sikap yang ia miliki tersebut, ia menjadi sosok multitalenta yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bagus opininya terkait Ibnu Rushd. Beliau tokoh luar biasa. Di antara favorit saya juga Ibnu Rushd. Luar biasa kan, apalagi di paragraf terakhir ini. Paragraf terakhir, di malam hari, ya di pagi hari beliau praktek sebagai dokter, bayangkan, dan ilmuwan. Di siang hari praktek sebagai ahli fikih, menerima tamu masyarakat dari seluruh golongan, baik kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas, tidak membedakan. Di malam hari ia seorang ulama sufi, ya. Banyak karyanya yang sangat menakjubkan. Makanya di antara karya beliau itu yang hadir itu di malam hari. Di malam hari. Jadi malam harinya Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan riset, menulis, dan lain sebagainya. Ini jadi contoh buat kita bahwasannya baiknya tidak perlu mendikotomikan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu sains. Baiknya seperti itu. Ya paling tidak kita itu punya role model lah. Punya role model, oh ini kita tahu ada Ibnu Rushd, dia ahli agama, dia juga ahli dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Saya kira kalian boleh nanti membaca karya-karya tentang Ibnu Rushd, ada yang sudah diterjemahkan juga.
Baik sekali. Baik, sangat-sangat baik sekali. Teman-teman sekalian, karena waktunya sudah habis. Iya, sudah habis. Terakhir informasi-informasi saja dari saya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada kelompok ini yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan seluruh yang sudah berpartisipasi aktif. Yang kedua, itu ada informasi-informasi di WA Group yang sudah saya sampaikan. Silahkan nanti dicek, dilihat. Kemudian yang ketiga adalah hari Sabtu malam Minggu nanti akan ada tugas pengayaan luar kelas lapangan dengan kajian tematik Al-Quran, membahas tentang berbagai isu-isu wacana tematik tentang diskursus Al-Quran dan yang lainnya. Itu menjadi tugas pengayaan luar kelas. Dan nanti sama seperti yang bulan lalu, ada resensi 1 halaman dari tugas ataupun webinar tersebut. Silakan kalian mengikutinya. Linknya, link registrasi dan link Zoom akan saya sampaikan. Berikut dengan link sertifikat digital bagi peserta. Ini semua bagus untuk kalian laksanakan, ikuti, karena sangat-sangat penting untuk keperluan kalian di masa yang akan datang. Kemudian, ada beasiswa dari Toronto, nggak salah. Nanti kalian bisa apply lah, ikut apply. Dan yang terakhir, saya coba share screen, izin share screen. Nah, di sini ada website link terkait tentang jurnal minggu depan dan seterusnya. Silahkan kalian upgrade ya, cari referensi di sini ya, cari referensi di sini. Ini jurnal, artikel yang sudah hasil riset dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada, kalian tinggal cari, tinggal klik kata kunci, misalkan Piagam Madinah ya. Misal Piagam Madinah itu dalam sejarah peradaban dari klasik itu sudah ada. Nanti kan baca, penting Piagam Madinah ini. Ya, agar apa? Di antaranya prinsip Piagam Madinah dan Pancasila itu sama. Mirip. Kalau dulu Rasulullah membuat konstitusi Madinah, kalau Indonesia dibuatlah Pancasila. Ya, dulu enggak berdasarkan Mitsaqul Islamiyah, tidak. Ya, Mitsaqul Madinah yang dibuat, tidak Mitsaqul Islamiyah atau Mitsaqul Diniyah, Diniyatul Islamiyah, tidak. Tapi dibuat Mitsaqul Madinah. Indonesia Pancasila. Dulu ada di Indonesia juga yang rumusan-rumusannya mulai dari Jakarta chapter dan seterusnya. Ini silahkan. Ini dibuat oleh Profesor Al-Makin sebagai prakarsanya, Muraref ini. Link jurnal kredibel dari Kemenag, Kementerian Agama. Bisa kalian masukkan berbagai sumbernya. Kemudian saya nitip ke ketua kelas, Mas Aryo. Iya, Pak. Nah, pendiri Muraref ini, Prof. Al-Makin itu kemarin bertemu dan mengamanatkan untuk adanya kolaborasi dosen dan mahasiswa menulis artikel berbagai tema ya, berbagai tema. Silahkan nanti Mas Aryo memobilisir siapa saja yang berminat menulis artikel ilmiah yang nantinya akan coba kita submit ke berbagai link jurnal. Saya menulis di sini jurnal terbaru Trindex Sinta 2, Trakreditasi Nasional Sinta 2, Sinta 3, dan nanti tergantung tema yang akan kita angkat, nanti tinggal mencari
submitnya macam-macam. Dan nanti tiap link jurnal memiliki template artikelnya yang berbeda-beda. Yang penting nulis dulu aja, kita belajar nulis berkolaborasi. Bagi yang berkenan, ya nanti silakan dikoordinir sama Mas Aryo, nanti akan ada arahan secara teknis lainnya. Ini wajib Pak, enggak wajib. Tetapi ini bagian dari ada poin keaktifan. Ada poin kita kan keaktifan, 20% keaktifan itu. Ada UTS, ada UAS. Nah, itu dari poin keaktifan itu, keaktifan di kelas maupun di luar kelas. Kreativitas dan lain sebagainya. Monggo, nanti saya tunggu kabarnya di Mas Aryo. Ya, demikian teman-teman. Sebentar lagi maghrib. Jangan lupa disiplin beribadah dan disiplin belajarnya salah satu kunci kita meraih kesuksesan. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.